Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya suara saya bisa terdengar nggak? Ini suara saya agak dengung malam ini, teman-teman. Alhamdulillah jelas Ustaz. Sudah jelas. Alhamdulillah Kerawang jelas. Alhamdulillah. Baik. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan sedikit bahasan tentang teori keseimbangan yin dan yang. Kemarin kita sudah coba bahas agak panjang ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan terus untuk kita renungkan memang. Jadi tradisional Chinese medicine ini dalam bab akupuntur TCM ya, itu memang kita banyak merenung teman-teman. Jarang sekali hafalan ya. Jarang sekali kita menggunakan hafalan. Mungkin kita bisa menghafal beberapa hal misalnya tentang patogen penyakit. Ya ada, nanti insya Allah kita akan belajar juga. Ada patogen angin, ada patogen api, seperti itu. Itu mungkin kita hafalin. Tetapi dalam pengaplikasiannya nanti teman-teman sekalian, ini semuanya adalah perenungan dan pemahaman kita. Satu catatan penting buat kita semua bahwa yang tergolong dalam tradisional teman-teman sekalian, ini dasarnya ya ini, semuanya ini gitu. Dasarnya adalah ini, begitu ya. Maka sebelum kita masuk ke slide kita, saya coba menyapa teman-teman semua dan mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat dan baik semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai pembuka teman-teman sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina al-Mustafa al-Mukhtar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi la raiba fihi amma ba'd. Teman-teman praktisi, para guru yang sudah hadir di malam hari ini, sebagaimana pembuka tadi saya sampaikan bahwa pada malam hari ini kita coba membahas sedikit lagi tentang yin dan yang. Apabila teman-teman sudah memahami yang kemarin, maka yang sekarang akan jauh lebih ringan. Ya. Kita review sedikit bahwa yin yang ini adalah dua keadaan yang berbeda namun mereka saling berkaitan satu sama lain untuk menopang satu keseimbangan tubuh. Intinya adalah seimbang tubuh itu. Teman-teman punya tangan kiri, tangan kanan. Kalau yang satunya miring sebelah, maka tubuh itu tidak seimbang. Pasti nanti tulang belakangnya bermasalah. Begitu juga kalau sebaliknya seperti ini, maka ada yang tidak seimbang di sana. Yin yang itu seperti itu. Ya. Ketika teman-teman melihat wajah seseorang, nanti ada diagnosa wajah ya. Mungkin tidak masuk dalam materi kita di LKHI. Secara gambaran garis besar saja, teman-teman akan melihat orang yang sudut bibirnya itu tinggi sebelah, itu juga punya arti ada ketidakseimbangan di dalam tubuh itu. Ketika alisnya panjang sebelah atau besar sebelah atau gimana sebelah, itu ada yang tidak harmonis di sana teman-teman sekalian. Saya pribadi, ya ini memang bawaan dari lahir sebagai sebuah pembelajaran bagi kita semua. Telinga saya sebelah kanan ini sedikit agak menjulang ke depan. Ada yang tidak seimbang, betul. Di bagian torakal, di bagian punggung atas saya ada memang sesuatu yang tidak agak susah untuk saya benarin. Tapi saya butuh proses untuk membenarkan itu. Semua bisa, insya Allah bisa. Ya, di dalam sejarah disebutkan orang yang paling sempurna fisiknya, seimbang kanan dan kiri hanya Umar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba deh teman-teman nanti ngaca di kaca ya. Biasanya nanti ada saja yang pipinya besar sebelah, hidungnya lubangnya besar sebelah, ya, matanya besar sebelah, atau bagian tubuhnya ada yang besar sebelah, ada yang kecil sebelah. Ini sudah jadi sunnatullah. Ya, seperti itu. Tetapi Allah ingin kita belajar dari sana, teman-teman sekalian. Teman-teman yang punya badan miring seperti ini misalnya, tenggak sebelah, tetapi tubuh itu bisa berjalan dengan nyaman, berarti tubuh itu sudah mengajarkan kepada kita arti sebuah keseimbangan. Tinggal afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kita sudah coba nggak mempelajari itu? Ya. Nah,
Yin yang secara teori teman-teman akan dikenalkan panjang lebar tentang struktur di alam semesta ini yang punya dua karakter tetapi mereka saling berkaitan. Tetapi jauh lebih dalam teman-teman akan belajar dan mengenali tubuh itu sendiri, tubuh teman-teman sendiri. Ya, ada sehat, ada sakit. Sakit pun nanti ada sakit yang kronis. Kemarin ada yang menyebutkan ya, yin dan yang itu kronis dan akut, seperti itu. Kalau sudah dia menjadi penyakit yang kronis, maka seorang praktisi, seorang pemilik tubuh harus lebih was-was lagi. Dia harus lebih eksplisit lagi untuk memperbaiki tubuhnya dia. Dia harus segera mencari sinyal dari mana nih asal penyakit saya, kan begitu ya. Kalau dia akut, masih baru nih, ya. Istilahnya itu dia masih baru masuk di kulit, sindromnya masih di luar. Itu rajin-rajin aja dibekam seluncur, dikerokin, dipijat. Itu nanti insya Allah akan cepat sekali reaksinya. Ya. Ini perbedaan teman-teman sekalian di dalam sudut pandang kedokteran klasik yang ada di tubuh manusia. Sebenarnya gitu aja sih. Ya. Apapun nanti penyakit, teman-teman akan melihat sindrom. Sindrom itu sebuah arti dari penyakit. Ya, sebuah arti dari keadaan penyakit. Orang batuk berdahak nih teman-teman sekalian. Sindromnya sindrom panas, sindrom yang. Nanti batuknya itu rejan dia, terusan dia batuk. Kemudian biasanya ada dahak di sini yang menumpuk, yang susah dia keluarkan. Itu berarti ada kelembaban. Ya, ada lembab di sana. Nanti teman-teman akan ketahui nih, semua penyakit yang lembab itu teman-teman sifatnya berat dan susah dikeluarkan. Ya, hampir semua penyakit yang bersifat lembab itu susah dikeluarkan, teman-teman sekalian. Paling gampangnya kita melihatnya di batuk. Batuk kalau pagi hari dahaknya kuning atau hijau itu berarti ada kelembaban. Tinggal kalau batuknya sering dia panas, batuknya enggak sering dia dingin. Ya, nanti penanganannya juga berbeda. Baik, pertanyaan saya lontarkan kepada teman-teman semua. Penyakit yang panas kita obatin dengan obat yang apa, teman-teman sekalian? Silakan bisa open mic. Yang sifatnya dingin. Betul sekali. Penyakit yang panas selalu kita obati dengan yang dingin. Ini dasar di dalam pembukaan kita, teman-teman sekalian. Dan penyakit dingin kita obati dengan yang Panas sangat. panas. Itu yin yang itu mainnya di situ aja sebenarnya. Ya. Contoh kasus misalnya teman-teman sekalian. Batuk aja dengan herbal ini. Gimana? Afwan, ini suaranya putus di tempat saya nih. Baik, kita lanjut dulu ya. Tidak bisa saya. Lanjut, Pak Ustadz. Baik. Contoh misalnya kasus teman-teman sekalian, sindrom panas. Ya, jadi Suaranya hilang. Suaranya nggak ada, Ustadz. baik, sekarang sudah ada Suaranya belum? hilang, Ustadz. Sekarang sudah masuk suaranya? Sudah, Ustadz. Ada. Baik, baik. Sudah. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Penyakit demam ya. Penyakit demam. Saya suka memberikan sambiloto. Tipenya yang ketemu yin. Contoh kasus lain nanti misalnya teman-teman menggigil, badannya dingin, dikasih madu. Mantap. Karena yin ketemu yang. Ya, seperti itu kira-kira yin dan yang. Baik, yang kemarin nggak sempat hadir mudah-mudahan bisa mengikuti pada malam hari ini. Saya coba share screen dulu ya. Baik. Ya, kelihatan ya. Nah, ini lanjutan dari kemarin teman-teman ya. Ini teori yin yang 2, judulnya begitu. Baik, yin yang ini teman-teman sekalian adalah kunci kesehatan kita atau
keseimbangan, homeostasis di dalam bahasa medik itu adalah kunci kesehatan tubuh. Karena sakit itu adalah keluarnya tubuh dari keseimbangannya. Kalau teman-teman punya sepeda motor atau mobil, ketika salah satu bannya itu kempes, mobil akan goyang, sepeda motor akan goyang juga. Ya. Caranya bagaimana? Dipompa. Ya. Begitu juga tubuh kita, teman-teman sekalian. Sakit apapun itu dicek nanti ya. Teman-teman harus coba ngecek nih. Dicek apakah dia masuk sindromnya panas atau sindromnya dingin. Penyakitnya tipe panas atau penyakitnya tipe dingin. Dari mana kita bisa menyimpulkan itu? Teman-teman bisa raba, bisa lihat, bisa dengarkan, ya. Kemudian bisa di anamnesa langsung, ya. Baik, saya coba kasih satu ilustrasi lagi. Datang si fulan mengeluhkan beberapa penyakit. Baik, kita sebagai seorang terapis ingin menentukan apakah dia masuk sindromnya panas ataukah dingin. Oke. Baik, kita tanya dulu nih sama beliau. Bapak sakitnya apa? Saya demam. Sekarang lagi banyak kasus batuk pilek ya. Saya demam nih, kata dia. Baik, sejak kapan? Sejak 3 hari yang lalu. Teman-teman sudah harus taruh di kepala teman-teman kemungkinan ini ada infeksi virus atau infeksi bakteri. Ya, infeksi virus atau infeksi bakteri. Karena kalau sudah 3 hari 3 hari lebih itu udah ada invasi yang harus segera kita bantu tubuh itu. Baik, itu kita bertanya, dia mengatakan panas. Baik, kencingnya panas apa tidak? Panas kencingnya. Kalau BAB diare apa tidak? Oh, saya diare BAB-nya, tapi terasa panas ketika mengeluarkan itu. Akramakumullah, afwan ya. BAB saya terasa panas. Baik, dia sindromnya panas. Sebelum kita menyimpulkan dia sindromnya panas, kita tanya lagi teman-teman sekalian. Pegang badannya, pegang. Oh, panas. Di punggung panas, di tangan juga panas. Baik, sindromnya panas. Kita sudah punya 2 bukti bahwa dia kemungkinan panas nih. Baik, kemudian kita coba dengarkan. Suaranya bagaimana? Oh, ternyata suaranya keras, bergemuruh. Ada dahak ya, berarti kalau bergemuruh ya. Intinya keras lah suaranya. Kemudian nafasnya, kita merasakan nafasnya panas. Berarti dia ada akumulasi panas di dalam tubuh. Baik. Kemudian setelah itu kita coba lihat, perhatikan gesturnya bagaimana. Wah, ternyata dia gelisahan. Kalau orang yang tipenya dingin, teman-teman sekalian, dia ketika anamnesa dia duduk biasa, santai. Orang yang tipe panas, mungkin dia sedang mengalami panas, itu dia banyak gerak atau kipas angin. Ini paling mudah ya. Walaupun nanti ada orang demam itu dia selimutan begitu. Ini secara umum seperti itu gambarannya. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa dia sedang mengalami sindrom panas. Begitu juga nanti sebaliknya. Baik, kita lanjut. Ya. Ini ada dasar teori pengobatan. Coba teman-teman lihat di poin 3. Di sini ada tuina, akupuntur, herbal China, ada herbal medicine, ada herbal Indonesia, ya. Kemudian ada makanan yang saya sering sebut dengan food nutrient, ada tai chi chuan, ada feng shui, dan astrologi Tiongkok. Ada lintah, ada akupressor, ada Krek method dan lain sebagainya. Maaf saya sebut nama. Itu adalah cabang. Semuanya adalah ilmu cabang yang terus berkembang. Seperti pohon yang punya cabang, cabang itu akan terus berkembang. Sebagaimana teknik ini akan terus berkembang, teman-teman sekalian. Tetapi dasarnya tetap satu yang menancap di dalam tanah. Akar ya akar, dia akan menancap selalu di dalam tanah. Ya, ada satu filosofi teman-teman sekalian. Ketika akar itu merambat lebih lebar, maka ranting itu akan melebar akan melebar juga. Ya. Tetapi pohon itu akan menjadi lemah ketika akarnya segitu-gitu saja, tetapi cabangnya banyak. Nanti akan mudah rubuh. Biasanya diagnosa nggak kuat di sana. Ya. Ini adalah teori dasar pengobatan. Apalagi seorang praktisi, teman-teman sekalian.
Seorang praktisi dia punya andil di dalam mengobati, memperhatikan, menganamnesa dua unsur, jiwa dan raga, atau zahir dan batin. Ketika pasien datang, teman-teman sudah harus punya insting nih, kira-kira dia bermasalahnya di mana nih. Orang yang bermasalah secara jiwa dari bibir udah kelihatan. Ya. Jadi kita harus bukan harus sih, tapi teman-teman nanti perlu waktu untuk mempelajari itu karena saya juga masih belajar ya di sini. Jadi tugas seorang praktisi tidak hanya pasien datang, oh dibekam, oh diapakan, dikasih herbal pulang, tidak. Ya. Tapi praktisi adalah benar-benar menganamnesa ini pasiennya sakitnya di mana, kita kasih obat, anamnesa lagi, sembuh nggak? Kalau saya pribadi ya, saya terus terang di sini masih pelajar juga, mungkin lebih junior daripada panjenengan semua. Ketika pasien datang, saya kasih misalnya, coba minum rebusan sambiloto atau minum cup sambiloto. 3 hari WA lagi ya, gimana reaksinya. Oh ternyata belum ada efek, baik sambiloto tetap jalan, nanti kasih rebusan huangci misalnya, atau rebusan akar alang-alang misalnya. Besok 3 hari kontrol lagi ya. Oh sudah bagus nih, baik itu diselesaikan sampai selesai sakitnya, kemudian lepas obat. Ya. Seperti itu, tugas kita berat teman-teman sekalian. Tapi harus kita nikmatin ya, seperti itu. Baik, nanti ini teman-teman bisa baca. Yin yang itu teman-teman sekalian, sebagaimana kita sebutkan di awal dan terus kita ulang-ulang, dia adalah teori berpasangan. Ketika ada sehat, maka ada sakit, dan setelah itu semua ada mati. Mati ini adalah final kita di dunia ini. Maka orang sakit, tugas kita adalah mencari titik keseimbangan biar dia sehat lagi. Orang sehat, kita bantu dia, kita bantu edukasi, agar titik keseimbangannya tetap pada titik nol. Jadi kalau kemarin ya saya coba gambarkan dengan pena, pensil, dia titik nolnya harus di sini teman-teman, harus di tengah. Jangan minus 1, 2, 3, 4, 5. Jangan juga plus 1, 2, 3, 4, 5. Dia harus tetap di titik nol. Ya. Teman-teman nanti akan belajar tentang 4 unsur. Ya, nanti tugas kita adalah tetap di tengah. Tidak panas, tidak dingin, tidak lembab, tidak kering. Terus di tengah. Lah di situ insya Allah. Baik, kita lanjut dulu. Ini sifat yin yang ya, ini secara teoritis aja teman-teman ya. Nanti ini bisa dibaca sih ya. Ada teori secara dia bertentangan, kemudian dia saling bergantungan, dia tarik-menarik satu sama lain seperti siang dan malam. Dia membentuk satu kesatuan juga. Kalau tidak ada siang dan malam, kita tidak bisa menyebut hari itu menjadi satu hari. Pasang surut seperti lelautan ya. Kemudian dia tidak mutlak, tapi mereka relatif. Relatif artinya dia poin 1 sampai 6 ini akan terjadi. Nah, ini yang tadi saya maksudkan 4 unsur itu teman-teman sekalian. Yin dan yang. Ya. Kemudian ini model penyakit ada kering, ada lembab, dan kita berusaha berada di titik ini. Saya sekarang teman-teman sekalian ngapunten, saya sekarang berada di sini panas dan lembab. Ya, batuk saya qadarullah dengan dahak yang cukup kental, itu lembabnya panas. Kemudian saya agak demam. Teman-teman coba perhatikan kursor saya. Karena sakit saya qadarullah alhamdulillah ada di panas lembab, maka saya obatnya hanya di sini, dingin dan kering. Minum air yang cukup, cari pengeringnya seperti apa? Sambiloto, kemudian habbatus sauda ya bisa masuk. Kemudian tadi itu buat sayur apa namanya itu yang pahit itu ya. Sayur pahit lah. Pahit itu sifatnya dingin kering teman-teman sekalian. Kering, alhamdulillah dahaknya sudah cukup enak nih, baru 2 hari saya. Ya, sebenarnya sih pengen saya nikmatin dulu ya. Tapi karena beberapa waktu ke depan ini ada seminar di kota, jadi saya harus
pastikan dengan izin Allah begitu sembuh di 2 hari atau 3 hari sebelum hari seminar nanti. Begitu juga nanti teman-teman yang sedang panas kering, misalnya dia sekarang batuk tapi kering, batuknya kering, maka obatnya di sini di lembab dingin. Misalnya makan apa ya? Kolang-kaling, kemudian buah. Ini rumus herbal tuh di sini, teman-teman sekalian. Ya kita mainkan panas kering, dingin kering, panas lembab, dingin lembab gitu ya. Begitu juga nanti ini yin yang ya. Yin yang juga ya. Begitu juga nanti teman-teman yang dingin lembab, menggigil, suhu tubuhnya hipotermi begitu, tetapi dahaknya kental sekali. Maka dia kondisinya dingin lembab. Obatnya apa? Cari yang panas-panas kering. Panas kering. Misalnya jahe itu masih bisa masuk ya untuk panas lembab. Maaf, untuk kasus dingin lembab. Jahe, serai, habatus sauda juga bisa masuk. Dia sebagian ulama mengatakan dia panas kering, sebagian lagi dingin dan kering. Tapi dia dominasi ke keringnya, teman-teman sekalian. Makanya bisa kita gunakan kasus-kasus lembab. Ya, seperti itu kira-kira. Baik. Ini simbol ya. Simbol Tai Chi. Atau simbol yin yang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ini sudah ACC dari Allah. Allah ciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan untuk menghasilkan keseimbangan satu dengan yang lainnya, keseimbangan unsur satu dengan yang lainnya. Maka semua yang ada di muka bumi ini teman-teman akan lihat selalu berpasangan. Karakter berpasangan, jual beli juga pakai dajinnya berpasangan ya. Para ahli ekonomi juga begitu, menggunakan kredit dan debit. Kemudian di sini ada contoh lagi, siang dan malam. Ya, siang dan malam, ada hujan, ada panas, ada badai, ada angin sepoi-poi, begitu ya. Baik, kemudian ada bumi, ada langit, ada cahaya, ada kegelapan. Kemudian di sisi lain teman-teman ada satu makna nih dari yin yang ini. Ya, ini filosofi bahwa setiap penyakit pasti ada titik kesembuhan. Anggap hitam ini adalah penyakit, pasti ada titik kesembuhan. Sangat sesuai dengan hadis Muslim ini, riwayat Muslim bahwa setiap penyakit ada obatnya. Catatan teman-teman sekalian, apabila obat mengenai penyakit sembuh dengan izin Allah. Hadis Muslim, hadis sahih ini bahwa setiap penyakit ada obatnya dengan syarat. Fa idza usiba dawa'ud da', kalau penyakit itu bertemu dengan takaran obat yang tepat pasti sembuh. Mafhumul mukhalafahnya atau lawan kata dari terjemahan ini, dari pemahaman ini, suatu penyakit yang bertemu dengan bukan obatnya maka tidak sembuh. Makanya banyak ya orang yang datang ke medis sembuh. Orang yang datang ke tradisional sembuh. Di orang lain datang ke medis nggak sembuh, datang ke tradisional tidak sembuh. Di kisah lain datang ke tradisional sembuh, setelah sakit lagi datang ke medis nggak sembuh-sembuh. Begitu juga sebaliknya. Sebenarnya tidak ada salah dengan obatnya, tidak ada salah dengan herbalnya, tidak ada yang salah dengan obatnya. Ya, yang salah itu atau yang kurang tepat itu adalah penempatannya. Penempatan kita terhadap penyakit tersebut, teman-teman sekalian. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa satu tubuh tidak bisa digunakan untuk tubuh lainnya. Teman-teman bisa pahami ini kah? Saya cocok dengan obat ini, belum tentu cocok di orang lain, teman-teman sekalian. Kenapa demikian? Satu hal saja. Setiap orang punya kekuatan limpa yang berbeda-beda. Setiap orang punya kekuatan limpa yang berbeda-beda. Setiap orang punya sindrom yang berbeda-beda, walaupun gejalanya sama. Contoh misalnya, seseorang batuk berdahak. Ada batuk berdahak karena angin,
sehingga menyebabkan dahak itu menjadi kental. Ada orang batuk berdahak dari limpa yang lemah, lambung yang lemah. Ada orang batuk berdahak dari ginjalnya, sehingga menyebabkan mual juga. Maka nanti obatnya juga berbeda-beda. Ya, madu apakah bisa masuk? Ini biasanya di Tibur Nabawi teman-teman menggunakan madu. Madu sebagai katalis, betul. Bagaimana cara penggunaannya? Bisa diaduk dengan air hangat. Paling tidak seperti itu. Kalau langsung diminum langsung, dia sifatnya panas. Pada kasus lambung dingin itu bagus banget teman-teman sekalian. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau, Tibun Nabawi. Baik. Setiap kesehatan pasti ada benih penyakit. Maka tidak ada manusia yang sempurna. Nabi kita alaihissalatu wassalam pun pernah sakit. Ya. Rahimanallahu wa iyyakum. Di dalam jiwa, ini di dalam fisik ya, unsur fisik. Di dalam jiwa, seburuk-buruk orang pasti ada sisi baiknya. Maka mutlak kita tidak boleh mengata-ngatai orang, menjelek-jelekan orang, menghina orang, sama sekali tidak boleh. Ya, sebagai seorang muslim. Kenapa? Seburuk-buruk orang pasti ada titik baiknya. Baik, kemudian karena tidak ada yang sempurna selain Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Khaliq, Allah yang Maha Agung. Ada kita makhluk, manusia penuh dengan lupa, khilaf, dan kekurangan. Kemudian ini contoh berikutnya. Teman-teman sekalian, ini tubuh kita juga yin dan yang, yin yang begitu ya. Membentuk keseimbangan yang baik, terukur, dan teruji. Baik, ini mikrosistem di dalam tubuh kita. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa membaca nanti. Kita lanjut dulu. Ini hanya pembagian-pembagiannya ya, teman-teman ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Monggo silahkan. Punten saya ngomongnya agak sedikit cepat. Ada Ustaz yang mau tanya Ustaz? Baik, silahkan. Ini di chat ada nggak ya? Oh, di chat belum ada nih. Oh, ada nih. Saya coba baca di chat dulu ya. Ada yang angkat tangan nggak? Saya nggak lihat. Baik, kita baca di kolom chat dulu. Bismillah. Dari Akhi Jamaluddin. Ciri lambung lembab. Biasanya begah, mual, dan muntah. Makanan susah masuk, badan menjadi berat. Biasanya lambungnya lembab. Lembabnya over ya. Kemudian dari saudari Andrika, bagaimana membedakan batuk dari limpa atau dari ginjal? Ini nanti kita butuh diagnosa dari lidah. Secara umum, keduanya, kalau dari limpa ini biasanya menjadi dahak. Dahaknya itu kental banget. Lidahnya putih pucat di tengahnya itu. Ini lidah, jadi tengah-tengahnya itu putih pucat. Kalau dari ginjal, teman-teman nanti selalu lihat di pangkal lidah paling belakang itu. Dekat sama anak lidah itu ya. Itu biasanya juga kotor sekali. Entah dia ada bintik-bintik, jendolan-jendolan seperti apa ya. Jendolan-jendolan gitu ya, warna merah begitu. Kemudian di daerah sekitarannya itu dia cukup kotor sekali. Kelihatan sekali kotornya ya. Itu kira-kira. Kalau dari ginjal ini bisa batuk berdahak, bisa enggak. Tetapi biasanya kalau ginjalnya dari ginjal, kalau dari ginjal itu biasanya limpa juga sudah kena duluan. Ya. Jadi semua penyakit ginjal itu teman-teman sekalian pasti organ di atasnya sudah kena. Makanya kami di medis mengatakan penyakit limpa ini adalah penyakit terminal. Kalau bis itu setelah sampai di terminal itu sudah ngelewatin banyak tempat ya. Jadi penyakitnya juga seperti itu. Kalau sudah mampir di ginjal, berarti penyakit itu sudah mampir kemana-mana dulu. Gitu ya. Jadi harus hati-hati.
Dari Akhi Agung Nugroho, untuk herbal yang batuk apa tadi? Batuknya nggak sembuh-sembuh lebih dari 3 hari. Yang mana ya tadi ya? Herbal yang batuk tadi yang coba bisa open mic nggak, Mas? Yang saya agak lupa deh. Nanti disampaikan lagi. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kan nerangin batuk. Terus tadi pagi ada klien saya yang udah dibekam juga sudah berapa hari ini. Tadi waktu saya share tentang bekam sunnah, alhamdulillah. Tapi waktu belum mari. Ya terus mau saya tanyain gitu, herbalnya Baik. apa untuk saran beliau gitu Pak. Terima kasih. Baik, barakallahu fikum. Batuk lebih dari 3 hari. Jadi begini, nanti batuk itu tadi kita ngomongin tentang dahak ya. Dahak itu biasanya dari limpa. Nanti ada batuk teman-teman sekalian itu dari jantung. Bekam ini bagus banget ketika yang dari jantung. Secara umum nanti coba kalau dia lidahnya pucat ya. Lidahnya pucat, habatus soda bisa masuk. Kalau lidahnya merah banget, merah begitu, biasanya sih merah lidahnya, kemudian di tengahnya itu pucat, nanti bisa kasih rebusan daun sagar deh. Apa ya bahasa panjenengan di sini sagar apa ya? Kalau saya namanya sagar yang warna hijau itu. Seperti ketudur ya. Tapi hijau banget dia. Nanti bisa dipakai. Ditopung saja, akhi. Limpanya nanti ditopung, lambungnya juga ditopung nanti. Begitu ya. Baik. Kemudian dari Saudari Dewi Rianti, bagaimana cara menentukan herbal panas atau dingin? Dirasakan. Cabai itu juga herbal loh, tapi kan dia pedas ya. Bagus untuk dingin. Kemudian apalagi yang dingin ya? Daun bidara, sepet dia agak-agak sepet itu dingin. Seperti itu, harus main rasa ini ya. Main rasa. Baik, solusi dari Nur Aina ini ya. Solusi lambung lembab apa? Kebetulan keluarga banyak yang lambungnya lembab kayak yang dibilang tadi. Syukron, barakallahu fikum. Lambung lembab itu minum yang hangat-hangat. Kemudian olahraga yang cukup. Ya. Jangan makan yang lembab-lembab lagi. Ya, punten ya, tepung, susu berlebih, mie, ya, kemudian dan turunan-turunannya lah, seperti itu. Baik, sebelum yang ke raise hand, saya habiskan sedikit lagi. Dari Salsabila, Bismillah izin bertanya, bagaimana cara mengetahui bahan-bahan herbal yang menentukan bahwa bahan tersebut panas atau dingin? Oh, ini sudah ya. Dicoba untuk dirasakan ya. Untuk dirasakan pedas apa tidak, panas atau jadi pedas itu bikin kita panas itu bikin kita kepedesan. Mudahnya begitulah. Kalau dingin itu bikin mata kita kejit-kejit, itu dingin ya. Dari Sri Wahyuni, jika badan panas namun telapak kaki dan tangan dingin itu maksudnya sindrom apa? Ini double. Dia terserang dia terserang sindrom panas, dia terserang patogen penyakit panas, tetapi lambungnya lemah ini. Atau ginjalnya yang lemah, ditopung saja. Ditopung, banyak minum air hangat, dibekam seluncur. Dari Sari Murni, Assalamualaikum. Apakah alergi termasuk dalam yin atau yang? Tergantung nanti dari sebabnya dari mana. Ya. Alerginya ini nanti banyak ya, bisa dari paru-paru, bisa dari limpa, bisa dari ginjalnya. Ya, secara umum nih alergi ini selalu berkaitan dengan liver dan limpa. Jadinya perbaiki pola makan, aktivitas sekitarnya harus dibenahi. Orang alergi pantang ditekan, teman-teman sekalian. Ya, ingat pesan saya, orang yang punya alergi gatal-gatal kah, alergi sesak nafas, jadi sesak nafas kah atau apa, pantang dikasih tekanan, dia secara jiwa nggak kuat. Ya, jangan diberi tekanan.
Kalau yang anaknya sudah alergi, pantang suaranya keras. Harus lembut sama anak-anak yang alergi itu. Barakallahu fikum. Baik. Wah, ini ada 10. Banyak banget nih. Satu lagi ya, habis itu kita ke yang raise hand. Dari Nur Aina. Kalau tangan kaki, kalau tegang kaki, apa solusinya? Udah coba bekam dan PAZ, ada sedikit perubahan tapi belum sembuh total. Tegang kaki, saya kasih bocoran. Kaki ini di bagian mana dulu nih? Bagian telapak kaki, bagian betis, bagian belakang belakang lutut atau bagian paha. Nanti bisa ditulis dulu. Bagian mana? Paha. Oh, bagian paha. Baik. Baik, sebentar. Kalau bagian paha ya. Iya. Sebentar. Kalau bagian paha berarti nanti panjenengan ini dia arahnya dari angin dari kepala. Ya mungkin ada pikiran yang sedang dia sangat dia pikirkan atau sering kena angin tapi dari atas. Itu sumbernya dari atas turun ke bawah ke ginjal nanti arahnya. Sehingga nanti jadi HNP, itu sudah mulai masuk ke ginjal, jadi segera ditanganin. Ini saya sih cenderungnya untuk dibekam seluncur aja deh. Dibekam seluncur, kemudian dibenarin di servikalnya. Ini tulang belakangnya dibenerin ya. Untuk gerakan-gerakan yang gerakan-gerakan yang pasien disuruh untuk mengekang diri, punten kalau saya pribadi belum menyarankan itu. Jadi nanti tambah jadi angin ya di dalam. Nanti malah sakit ke pinggul nanti ya. Dibekam seluncur dulu aja ya, Mbak. Baik, Akhi Suhairi, si bro asing kili. Masya Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, kebetulan profesi saya sebagai guru gitu, Sarian. Jika terjadi demam, sebagai guru, jika terjadi demam, panas, flu, batuk, bahkan sampai berdahak gitu. Sementara kita amanah adalah mengajar. Jadi apakah kita itu bagus untuk tetap mengajar, bekerja atau bagaimana? Sementara apakah ada solusinya gitu agar kita tetap bekerja, bisa juga mengatasi penyakit yang kita hadapi tadi pada tadi gitu. Baik. Guru berarti keluar masuk ya, pulang pergi ya. Ya, baik. Benar. Ketika kita lagi sakit teman-teman sekalian, apalagi seorang guru ini, masya Allah ya, mereka harus berpikir untuk menyampaikan, berpikir bagaimana agar materi bisa difahami dengan baik. Berpikir terlalu berlebih ini teman-teman sekalian nih faedah. Berpikir terlalu ekstra. Ini biasanya terjadi di para guru, para dosen ya. Itu akan melemahkan limpa ketika kita tidak tepat memberikan penanganan. Baik, saran singkat saja. Panjenengan gunakan baju double. Jadi ketika ke tempat sekolah, tempat ngajar, usahakan tidak terlalu kena angin langsung yang banyak. Kalaupun harus ternyata kena angin, kalau saya itu selalu menyediakan minyak kayu putih, nanti sampai sekolah itu dibalur dulu di depan, baru ngajar. Kemudian sediakan rebusan kurma ajwa atau kurma biasa dan apa-apa. Itu direbus bawa dari rumah, itu diminum ketika mengajar. Apa rasionalnya? Rasa manis akan menguatkan limpa. Harapannya energi dari limpa itu tidak terkuras habis untuk berpikir. Ya, jadi dia masih punya energi yang dia bagi. Satu untuk berpikir, satu untuk menyembuhkan diri. Kira-kira seperti itu, akhi. Rebusan jahe juga bisa panjenengan gunakan, insya Allah. Di bawah sekolah, nggak apa-apa. Begitu ya, akhi, tadi. Oke, terima kasih, Ustaz. Baik, sama-sama. Barakallah. Dari Mbak Hesti, monggo silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dulu waktu saya masih di luar kota,
saya kan pernah ke rumah temen. Nah, di sini di daerah tersebut tuh dingin sekali ya. Yang pernah saya kunjungi rumah beliau, terus pas begitu datang sih masih normal suhu tubuh saya. Namun pas di hari berikutnya, di hari besoknya itu tiba-tiba suara saya hilang sama sekali. Nah, sejak pulang belum masih bisa berbicara juga kayak orang bisu gitu ya. Terus langsung saya pergi berobat ke dokter sampai saat registrasi pun saya nggak bisa ngomong, diantar teman untuk melakukan registrasi. Nah, 3 hari belum bisa juga ngomong itu. Saya nggak tahu waktu itu nama obat apa gitu ya yang dikasih resep dokternya. Cuma di sini itu baru pertama kalinya saya ngerasain ke daerah dingin sampai suara hilang sampai berhari-hari gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, faktor apakah sih yang mempengaruhi sampai suara saya hilang itu? Apakah karena faktor daerah tersebut memang sangat dingin banget atau ada faktor lain gitu? Itu benar-benar menyiksa banget ya. Jadi sampai ngomong pun sakit di tenggorokan saya gitu. Sekian dari pertanyaan saya. Syukron. Baik. Afwan, barakallahu fiik. Faedah buat kita semua teman-teman sekalian, sebelum kita safar, ya, teman-teman harus pahami dulu mau safar kemana. Karena tubuh kita sudah terintegrasi dengan tempat hidup kita, maka ketika dia bertemu dengan tempat yang baru, maka tubuh itu akan dia bisa cepat seimbang dengan tempat itu, atau malah dia nggak kuat dan akhirnya dia drop. Ini banyak kasus teman-teman sekalian. Itu adalah faktor dari cuaca sekitar. Ya, kalau di Mbak Hesti ini dari Dompu ya Mbak ya. Dompu itu panas kalau nggak salah ya di sana ya. Di sana panas, kemudian pindah ke tempat yang dingin, kaku semua ototnya. Ya. Kemudian menjadi pita suara menjadi kaku, semuanya menjadi kaku. Maka dari itu nanti buat teman-teman yang lain nih yang akan safar ya, fahami dulu mau pergi ke tempat apa, ke tempat yang panas, ya siapkan minuman-minuman yang segar, ke tempat yang dingin, siapkan minuman yang hangat, agar tidak terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan. Baik, kira-kira seperti itu Mbak Esti. Baik, satu lagi dari Mbak Anissa ini, satu lagi, habis itu kita lanjut ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau bertanya, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama terkait mikroorganisme, apakah seperti virus, bakteri itu termasuk yin dan yang seperti herpes, skebis, campak, dan itu penanganannya bagaimana? Yang kedua, mengenai istilah leukit atau kebocoran usus, apakah itu juga termasuk ke dalam yin dan yang? Semisal ususnya itu bolong-bolong sehingga makanan itu susah untuk diserap, jadi nanti ada masalah di pencernaan. Terus kemudian yang ketiga, untuk tremor sendiri itu termasuk yin dan yang juga kah, dan bagaimana penanganannya? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikroorganisme. Mikroorganisme nanti kita ini bahasan medis ya. Yang kita lihat nanti adalah efek yang ditimbulkan dari mikroorganisme itu. Contoh misalnya herpes. Herpes ternyata menyebabkan orang itu merasa panas, di titik herpesnya merasa panas juga. Ini biasanya kita sebut dengan herpes zoster. Ya. Berarti itu kalau dia panas, dia masuk ke yang. Ya. Jadi kita tidak menilai karena TCM, Ayurveda dan lain-lain tidak mengenal begitu ya, tidak mengenal nama bakteri, tetapi yang disebabkan oleh bakteri itu apa? Itu nanti masuk ke dalam yin dan yang. Begitu. Kemudian yang kedua tadi tentang usus bocor yang kita sebut dengan corn disease kalau dalam bahasa medis. Ini kelemahan fungsi organ dan kelemahan pencernaan, teman-teman sekalian. Ini biasanya terjadi setelah lama ya. Terjadi setelah lama dan memang ini disebabkan oleh makanan-makanan yang susah dicerna oleh pencernaan kita. Ya, kebiasaan makanan alkohol ya, bagi sebagian orang
Ini juga bisa merusak dari usus tersebut. Untuk yin dan yang-nya nanti tergantung apa yang timbul. Panaskah? Berarti dia masuk yang. Dinginkah? Dia masuk yin. Nah, kita bisa bertanya kepada pasiennya nanti, apa yang panjenengan rasakan? Oh, perut saya terasa panas, terbakar. Berarti dia yang masuknya. Oh, perut saya terasa dingin, makan nggak bisa BAB, nggak bisa makan. Dia masuknya jadi dingin. Begitu. Kemudian yang terakhir tentang tremor. Tremor ini kalau saya melihatnya sih dari liver ya, ada stagnasi di liver, stagnasi qi. Jadi livernya harus disentuh. Ya bisa diakupuntur di titik liver 3. Kemudian atau bisa dibekam seluncur, dibekam basah, dan minum yang hangat-hangat. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik teman-teman, saya lanjutkan dulu ya. Baik, ini sudah jam 9.40 ya. Baik, ini bagian depan dan belakang tubuh ya. Jadi ya masih yin dan yang. Yang bagian depan masuk yin, bagian belakang masuk yang. Baik, kita lanjut dulu. Nanti teman-teman bisa baca ya. Ini kepala dan tubuh masing-masing juga yin dan yang. Ya terbagi-bagi lah. Ya, terbagi. Baik. Ada eksterior dan interior ya. Eksterior itu bagian luar tubuh yang nampak. Kemudian interior itu bagian dalam tubuh ya. Uniknya teman-teman sekalian, organ kita juga berpasang-pasangan. Ada organ Zhang, ada organ Fu. Nanti insya Allah kita bahas ini di Zhang Fu organ. Ya, di fenomena organ. Ada organ Yin, ada organ Yang. Ya. Ini mereka kakak adik nih, kakak adik. Ini kakak adik, saudara begitu ya. Maka mereka nggak bisa terpisahkan nih. Nanti ada banyak kasus teman-teman, ada terjadi disharmoni, nggak harmonis nih antara ginjal sama jantung, nggak harmonis antara lambung dengan liver, adalah tidak harmonis antara usus besar dengan paru-paru misalnya, seperti itu. Ya, ini gambaran bahwa organ tubuh manusia juga terbagi menjadi yin dan yang. Baik, ini nanti teman-teman bisa baca. Ya. Di dalam sebuah terapis, teman-teman ya, implementasi kita, teman-teman coba bisa lihat ini, kita mainnya di sini nanti. Ini orang yang seimbang, yin-nya imbang, yin yang imbang. Ada kondisi di mana dominasi yin-nya kebanyakan. Bagaimana teknik terapi kita? Yin-nya dikurangin saja. Ini dikasih pelancar kencing nih. Ya, dikasih diuretik-diuretikan. Olahraga. Nah, dalam kata lain, orang dominasi yin, jadi yin-nya terdominasi, yin-nya kebanyakan air di dalam tubuhnya. Kemudian kebanyakan unsur dingin begitu di tubuhnya, termasuk hidrosefalus, teman-teman sekalian, pembengkakan di otak karena cairan yang terkubung di sana, itu juga masuk di dalam yin yang terlalu banyak atau dominasi yin, ekses yin. Caranya gimana ya? Kita buang saja itu cairannya. Ya. Dengan pelancar-pelancar kencing. Nanti teman-teman coba buka herbal untuk peluruh kencing. Ya. Itu nanti bisa digunakan. Kondisi lain teman-teman sekalian, ada dominasi yang. Ini yangnya kebanyakan. Ini yangnya kebanyakan. Apa yang kita lakukan? Ya kita buang saja yangnya ini. Panas ini. Unsur panas berlebih. Kolesterol tipe panas. Matanya merah. Hipertensi tipe panas. Dibekam. Bagus sekali. Dilintah. Difasdu. Bagus sekali. Baik, pertanyaan kepada teman-teman semua. Silakan open mic. Apabila ini kita biarkan, ya kita coba ke tengah ini ke dominasi yin. Apabila yinnya kita biarkan tetap tinggi, ini enggak kita otak-atik. Kira-kira panas di tubuh ini akan berkurang nggak teman-teman? Coba masuk nggak ini di pemahaman teman-teman? Kalau di dalam tubuh kita kelebihan unsur air, kira-kira unsur apinya akan melemah tidak?
Akan Iya. melemah. Ya, akan Betul melemah. sekali. Akan melemah. Ya, jadi nanti tubuh itu akan sangat berat, akan sangat dingin, pucat dia. Sekarang ke sini teman-teman sekalian. Kalau unsur api lebih tinggi, lebih besar daripada unsur air, kira-kira air ini akan meluap enggak? Akan menguap enggak? Menguap. Akan menguap. Sehingga tubuh itu akan terjadi kering, kulit keriput kering, rambutnya rontok. Ya, dehidrasi. Dehidrasi, betul sekali. Maka tugas kita adalah yang di sini, tugas kita nanti akan mengembalikan itu ke sudut yang tengah ini. Yang ini tugas kita adalah membuang air. Membuang air dulu. Ya. Suruh banyak pipis lah. Kemudian yang ini kita buang panas. Baik. Dengan cara apa? Tadi ya dibekam, difastu. Baik, ini ada suara masuk nih kayaknya nih. Baik. Sekarang di gambar yang keempat. Ini yin dan yang lemah. Baik. Untuk yin dan yang lemah ini berarti unsur air dan unsur api kurang. Apa teknik terapi kita, teman-teman? Ada yang tahu? Ditambah. Betul sekali. Ditambah. Dia kekurangan cairan, disuruh banyak minum yang Suara hilang, Ustaz. Ustadz, suaranya hilang. baik. Ya, Sudah suaranya terbuka lagi ya? hilang. Baik. Halo. Ya udah. Baik. Kasus seperti ini teman-teman sekalian menjadi kontraindikasi bekam fasdu lintah. Kenapa? Karena dia kurang. Dan ini pendapat yang saya gunakan sampai sekarang. Bila mana ada perbedaan pendapat, monggo silahkan digunakan. Ini dasar yang saya pegang sampai saat ini. Karena tubuh itu mengalami kekurangan cairan, mengalami kekurangan darah, maka jangan dibekam, jangan difastu, jangan dilintah. Tetapi ditambah, dinutrisi dulu. Sampai dia mendekati yang normal. Ini misalnya di orangnya kulitnya keriput, kemudian dehidrasi, anemis, matanya pucat. Ya kita tambah kasih makanan nutrisi-nutrisi yang bagus. Sayur mayur, telur, daging. Ya. Sampai dia seperti ini. Baik. Sekarang di sini. Ini defisiensi yin. Kalau ini dominasi ya. Ini kondisi defisiensi. Ini teman-teman sedikit agak mencerna nih. Kalau defisiensi itu, dia awalnya normal, tetapi dia menjadi kurang. Contohnya misalnya begini. Ini biasanya pada perempuan nih. Udah tahu dia haus, tapi malas minum karena malas pipis ke kamar mandi. Kalau laki biasanya tetap aja ya, walaupun ada juga sih laki-laki. Dia bekerja berat teman-teman sekalian. Akhirnya cairan di dalam tubuhnya menjadi kurang. Bagaimana teknik terapi kita di sini? Ada yang coba menjawab? Nambahin. Apa? Nambahin. Ya, ditambah unsur airnya, betul. Ditambah unsur airnya. Nanti dia akan segar lagi itu. Setelah ini bagus, nanti baru diterapi apa saja, boleh silahkan. Baik, kasus yang kedua, defisiensi yang. Unsur panasnya berlebih ini biasanya pada orang yang kerjanya overwork. Kerjanya sangat-sangat luar biasa. Tandanya bagaimana lidahnya biasanya bengkak. Gembung lidahnya. Dia makanannya bagus. Tetapi pikirannya sangat ekstra, pekerjaan fisiknya sangat ekstra. Sehingga orang dengan defisiensi yang ini, dia cenderung badannya itu agak basah sih biasanya. Agak basah. Kalau laki-laki itu agak lunglai malah dia. Yang perempuan tuh biasanya agak gemuk. Gemuknya tuh gemuk angin, air, gimana gitu ya. Baik, teknik terapinya bagaimana? Penambah yang kasih yang hangat-hangat, olahraga, berjemur di sinar matahari pagi. Begitu kira-kira. Kalau yang ini, ya ini kita sudah main talqin di sini. Ini yang sudah musnah berarti orangnya sudah meninggal dunia. Baik, kita lanjut dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa difahami.
Inti dari yin yang 1, 2 itu di sini sebenarnya, teman-teman. Nah, ini tadi sudah teman-teman jawab ya, alhamdulillah. Oke, baik. Sudah habis nih teman-teman ya. Alhamdulillah. Baik, sampai sini ada yang ingin didiskusikan nggak? Bertanya. Insya Allah kita selesai sekitar 20 menit lagi kira-kira. Baik, Jam Ibu Mau waktunya bertanya silakan. Ustadz, mau Oke, Bu bertanya silakan. Ustadz. Bu silakan. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Ustadz, misalnya tadi kan Ustadz bilang, kalau misalnya ada orang yang defisiensi yin atau yin yang melemah itu, misalnya kan biasanya dia tekanan darahnya rendah gitu, jadi nggak bisa sebaiknya jangan di fasdu dulu, jangan dibekam dulu, jangan diterapi lintah dulu gitu misalnya. Nah, sedangkan kan katanya siklus darah itu kan katanya 90 sampai 120 hari bukan? Untuk Ya, betul. maksudnya bagusnya gitu kan itu tetap harus dikeluarin lah. Orang yang defisiensi ini gimana gitu? Baik. Kalau dia sebaiknya tidak melakukan terapi-terapi itu gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasuistik. Bagus ini pertanyaannya. Ini kasuistik teman-teman sekalian. Sifatnya kasuistik. Kalau teman-teman melihat itu teori dari medis itu memang kita pakai 120 hari masa berlakunya sel darah merah. Baik. Kalau teman-teman menemukan orang dengan defisiensi yin dan yang, tetapi dia masih kuat nih, apakah masih boleh dibekam? Jawaban kita masih boleh. Tapi di titik yang sangat-sangat inti saja, titik al-kahil misalnya, ya untuk memacu sistem tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri dan tubuh itu agar mengenali bahwa dirinya sedang mengalami kegundahan, kegoncangan. Boleh. Tetapi menjadi kontraindikasi apabila dibekam dengan titik-titik yang banyak, dengan tusukan yang sangat banyak, nanti akan melemah dianya. Karena tusukan itu setipis-tipisnya apapun tusukan kita teman-teman sekalian, sedikit saja kita salah itu sudah bisa masuk ke pembuluh darah vena. Sudah nggak kena kapiler lagi tuh, bahkan ke vena. Jadi para ahli mengambil kehati-hatian apabila yin yang terjadi sangat lemah, defisiensi yin dan yang orang itu sangat lemah, maka dinutrisi dulu. Setelah dinutrisi, baru nanti dikeluarkan secara sempurna. Tapi kalau pengen dikeluarkan di saat dia sedang mengalami defisiensi, hanya untuk sekedar mengaktifkan tubuh melalui pengeluaran GPS itu pada bekam itu, boleh-boleh saja. Tetapi titiknya titik inti saja, al-kahil misalnya, atau titik liver saja, titik ginjal saja. Atau kalau saya sih enaknya tekan mana yang sakit, itu dibekam. Kira-kira seperti itu. Ada Ya, gambaran baik Ustadz. Ada sih gambarannya. Maksudnya tekan di titik yang sakit itu yang gimana Ustadz ya? Yang di punggung. Jadi nanti di punggung itu ada tulang belakang, satu cun di sebelah tulang belakang atau satu jempolnya si pasien. Itu ada titik organ semua di sana. Tekan aja di situ mana yang sakit, itu ambil darahnya. Tetapi orang defisiensi yin, teman-teman sekalian, biasanya tubuhnya itu dingin ya. Jadi belum diapa-apakan sudah keringat dingin. Lebih baik jangan dibekam dulu. Kalau saya ya. Tapi kalau dia badannya masih hangat, masih biasa, ditekan di situ sakit, tapi dia lidahnya kecil, kemudian lidahnya pucat, mana yang sakit itu diambil, tapi torehannya sedikit saja. 5-7 torehan saja. Itu lebih aman insya Allah. Kalau bekam kering itu bisa nggak Ustaz seperti itu? Bekam kering malah bagus. Bisa. Iya, bisa. Sekedar untuk memicu tubuh ya, memacu tubuh untuk segera mendeteksi dirinya sendiri. Kira-kira seperti itu tadi Mas dan Mbak yang bertanya. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Barakallahu fiikum. Baik, ini kita coba masuk ke mana nih? Ke chat dulu ya. Assalamualaikum. Jika ada cairan di dalam rongga perut, itu disebabkan apa? Apakah sebabnya limpa panas sehingga tidak berfungsi?
Cairan ini nanti akan selalu berhubungan dengan limpa. Iya, betul, limpa. Tapi kalau sudah ada cairan di sini, lebih baik disodot dulu ya dengan menggunakan medis. Khawatir terjadi infeksi nanti di perut. Cukup berbahaya ya. Biasanya ada kaitannya dengan limpa dan ginjal sih, secara menyeluruhnya. Baik, dari Mbak Heni, untuk batuk sendiri ketika sudah tidak berdahak dan tidak sakit, tapi efek suaranya belum kembali. Masih ada seraknya, padahal udah lebih dari sebulan. Itu apakah masih belum seimbang? Seharusnya belum seimbang. Masih ada yang salah. Nanti dicek lagi ya. Dari Mas Jani Chandra, menurut dokter cairan racun nggak bisa diolah oleh tubuh. Dia masuk toksik. Ya, nanti ada diagnosa dokter medis dan diagnosa dokter klasik, beda nanti teman-teman sekalian. Al-Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan semua cairan di dalam tubuh berupa dahak itu masih cairan yang murni, masih cairan yang bagus. Tetapi ketika dia lama mengendap di dalam tubuh, maka dia menjadi toksik. Di situ yang harus segera dikeluarkan, segera dihadapi. Nanti teman-teman melihat lidah itu sampai ada yang berbulu-bulu, ya, sampai ada yang coklat kering gimana begitu ya. Itu sudah dahaknya sudah, kita sudah nggak mau mengolah itu, begitu kira-kira. Dari Mbak Andrika, Afwan kalau sering makan telur itu selalu timbul bisul-bisul. Itu sekeluarga apa itu masalah dengan limpa semua? Itu masalah ada kaitannya dengan jiwa, teman-teman ya. Jiwa yang panas atau jiwa yang ada sesuatu lah, tapi di jiwa. Ini disebutkan di dalam TCM seperti itu. Jadi bisul-bisul ini dia lembab panas dan darahnya biasanya kotor. Darahnya biasanya kotor. Baik. Dari Faizah Rizki, kalau haid terus sering sakit kepala, itu herbal yang cocok apa? Ini dibenerin tulang belakangnya. Dibenerin tulang belakangnya. Livernya ditusuk, baik itu dengan titik BL, sekitar BL 23 ya, di punggung belakang, atau tusuk di liver setiga aja. Pikirannya juga dibenerin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, jika haid tidak normal hanya keluar flek, terapi apa yang bisa diterapkan? Lancarkan C-livernya ya. C-nya tadi seperti tadi ditusuk meridian livernya, nanti dicari. Bisa coba dicari ya. Saya biasanya menggunakan dibenerin tulang belakangnya, kemudian livernya ditusuk, limpanya juga ditusuk bila perlu. Kemudian ditotok punggung aja. Dan benerin pikirannya. Baik. Ustadz mau bertanya. Oh iya, silahkan. Monggo. Kalau infeksi paru-paru itu dibekam bagian mana ya, Ustadz? Bagaimana? Yang terima kasih. Infeksi paru-paru. Oh, infeksi paru-paru. Baik, infeksi paru-paru ini harus ada luar dan dalam ya, karena infeksi ini sudah masuk sindrom yang. Nah, teman-teman, infeksi itu selalu nanti arah awalnya ke yang panas dia, karena infeksi itu ada peradangan ya di dalam paru-paru. Baik, itu bisa nanti dikasih sambiloto, kemudian makanan-makanannya harus segera diubah. Kemudian titiknya bisa digunakan di mana? Bisa menggunakan titik sunnah al-kahil, al-katifain. Kemudian bisa digunakan titik organ pada paru-paru. Lebih eksplisit lagi nanti panjenengan bisa, itu kan ada entong-entong ya. Entong-entong apa namanya? Skapula itu. Kemudian sebesar organ paru-paru si pasien ya. Itu panjenengan coba cari titik-titik yang sakit. Cari, kasih tanda, cari, kasih tanda. Misalnya ketemu 5 tanda, 5 kanan, 5 kiri, begitu. Cari yang paling sakit. Itu sebagai titik primer kita, itu dibekam. Ada gambaran, Mbak yang bertanya tadi?
Belum ada, Ustaz. Oh, baik-baik. Kita ulangi lagi. Untuk titik bekam di paru-paru, nanti panjenengan bisa pilih. Yang pertama nanti bisa menggunakan titik sunnah. Titik sunnah nanti panjenengan bisa gunakan al-kahil di sini, di tengkuk sini, kemudian al-katifain, kemudian titik di bawah tulang belikat itu. Kalau panjenengan suruh pasiennya seperti ini, tangannya ke belakang, nanti tulangnya nonjol tuh di belakang tuh, ya. Nanti di bawahnya ambil titik bekam, kiri dan kanan. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga supaya lebih mantap lagi, di titik di punggung belakang itu, ini aktif nggak ya internetnya? Di titik belakang itu gambar paru-paru ya, maksud saya paru-paru di titik belakang. Nanti panjenengan cari titik yang paling sakit. Paru-paru ada dua ya, kiri dan kanan. Pasien kita tengkorup nih, panjenengan raba nih. Raba paru-parunya sebesar apa kira-kira, dari belakang dikira-kira saja. Kemudian tekan aja, tekan sembarang aja, tekan. Mana yang sakit di situ yang panjenengan bekam. Ada gambaran di sini? Iya, Ustaz. Baik. Sudah. Jazakallah khairan. Jazakumullah khair. Baik, Akhi Herman, silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Ustaz? Ya, alhamdulillah jelas. Silakan. Berapa hari yang lalu saya dari Saudi ya. Jadi karena persiapan ke sana itu persiapan untuk menghadapi panas, Ustaz. Kering. Baik. Ternyata sampai sana tidak ada gejala panas sedikit pun, justru yang tinggi dingin. Itu karena AC ya, jadi 9 jam AC pesawat, 9 jam AC bus dan seterusnya. Akhirnya dahak saya itu kayak buku gitu ya, benar-benar kental dan batuknya parah. Sampai sekarang ini masih mendengar. Kemudian saya pakai treatment sementara pakai, karena di sana susah nyari minuman, kecuali minuman panas. Makanan Indonesia jarang sekali. Jadi untuk mencari yang panas-panas sulit. Makanya cuma ngedalin habatus sauda, sempat minum obat sirup tapi nggak mempan juga. Akhirnya sepulang dari sana, saya perbanyak minum yang panas-panas, yang pedas-pedas, soto, bakso, kemudian apa lagi, air hangat dan gitu. Tapi udah mending sekarang. Berarti udah selesai ini ya. Berarti udah selesai. Kalau seperti itu dilawan dengan yang panas. Tapi di luarnya kering, dalamnya basah. Nah pertanyaannya, kalau untuk next berikutnya ke tempat seperti itu mengantisipasi efek dingin di daerah panas seperti apa? Ya nggak berulang. Karena sampai sana nggak ada yang bisa panas-panas gini-gini kan. Sekian. Baik, barakallahu fiikum. Baik. Teman-teman sekalian, di tubuh kita ada namanya hipotalamus. Dia mengatur tubuh agar tetap panas. Ketika ada cuaca dingin, maka tubuh itu akan berusaha melawan dingin itu dengan suhu tubuh itu dinaikkan. Tapi walaupun diukur dengan termometer itu biasanya dia malah rendah. Tapi sebenarnya tubuh itu sudah berusaha untuk menghadapi cuaca yang panas. Ya. Nah, kalau secara tradisional teman-teman sekalian, itu butuh 3 pemanas tubuh. Paru-paru, limpa, dan ginjal. Nah, jadi teman-teman sebelum safar ke tempat-tempat yang dingin, ya teman-teman harus kuatkan dulu paru-parunya, limpanya, ginjalnya. Bagaimana caranya? Ginjal kuatkan dengan cukup minum air putih. Paru-paru latihan nafas paru, limpanya jangan dikasih makanan-makanan lembab yang terlalu berlebih. Ya. Nah, kemudian kasih tameng tubuh itu dari udara yang dingin dengan minyak hangat dibalur di tubuh. Nah, dari Indonesia yang pergi ke Saudi, yang pergi ke mana begitu. Dari Indonesia itu coba siapkan dulu mungkin rimpang-rimpang ya. Kan kalau rimpang itu kan dia nggak cepat rusak ya. Jahe yang udah dikeringkan itu nanti bisa direbus aja di sana. Ya, paling tidak ada
hangat-hangat dari luar dan dalam yang bisa masuk. Kira-kira seperti itu, Akhi Herman. Ya, saran terakhir buat panjenengan dan buat teman-teman yang sedang merasakan kasus yang sama dengan saudara saya Herman ini, olahraga di pagi hari di bawah sinar matahari pagi. Harus ya, ini untuk menguatkan 3 organ tadi. Olahraga di pagi hari, jangan terlalu sering kena AC, apalagi langsung nih, kipas angin langsung ini juga membahayakan. Oh ya, ada catatan Begitu ya, tadi kira-kira. sebelum sehari-hari saya itu rutin jogging tiap pagi, Kak. Nah, sampai sana pun pakai ini kan kita jalan iya. kan panas Ya. sampai Baunya bapakku juga panasnya disebutnya. Cuma satu catatannya, saya nggak biasa pakai AC. Mungkin apakah itu bisa penyebabnya mungkin ya, karena di AC berjam-jam gitu. Iya, sangat bisa sekali. Pokoknya tubuh itu unik teman-teman sekalian. Ketika dia terbiasa melakukan sesuatu, tiba-tiba tidak melakukan sesuatu, dia sudah goyang. Dia sudah mulai nggak imbang. Sebenarnya sangat sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu suka sesuatu amalan yang diteruskan walaupun dia kecil, walaupun dia sederhana amalan itu. Ya. Sama dengan tubuh kita juga, sedikit-sedikit tapi pasti. Jangan sekarang dilakukan, besok enggak, ini malah jadi repot nanti. Begitu ya, buat semua juga seperti itu. Baik, ada lagi? Oh, ini banyak banget nih. Dari WOD, silahkan. Insya Allah kita sampai jam 22.15 ya, Kang Afrizal ya. Kang Afrizal bilang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu dari semua pertanyaan teman-teman, solusinya salah satu di antara solusi itu pasti ada jawaban perbaiki pikiran. Perbaiki cara berpikir, pola pikir seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah semua penyakit itu penyebabnya dari pikiran itu sendiri hingga muncul penyakit-penyakit yang menyebabkan, kalau tadi Ustadz sampaikan di awal tadi, kalau banyak pikiran itu akan berpengaruh dengan limpa seperti itu. Sementara limpa itu pasti akan ada hubungannya dengan lambung, kemudian pasti akan ke ginjal, demikian juga dengan paru-paru, dan akan saling berkaitan antara yang satu dengan yang satunya lagi. Jadi itu yang menjadi pikiran saya, apakah memang penyakit itu semuanya berawal dari pikiran? Nah, itu yang pertama. Kemudian bagaimana dengan misalkan diagnosa dokter itu? Misalkan, oh ini langsung mendiagnosa, misalkan, oh ini penyakit jantung, mungkin pengaruh, atau misalkan diabetes, pengaruh makan ini dan ini dan ini. Itu. Kemudian apakah terus bagaimana diagnosa juga, misalkan ada yang misalkan itu penyakit itu kalau yang atau misalkan yang di ruqyah itu kan penyakit dari gangguan syaitan seperti itu. Itu tadi, apakah bisa dikatakan semua berawal dari pikiran itu hingga muncul penyakit-penyakit kronis dan lain-lainnya? Terima kasih. Soal ini pertanyaan bagus ya. Saya ambil diagnosa dokter dulu ya. Jadi diagnosa dokter dengan diagnosa tradisional ini berbeda, namun bisa disinergikan satu dengan yang lainnya. Itu poin di dalam pembukaan dulu. Jadi ini juga jadi poin kita, teman-teman sekalian. Kalau ada pasien yang datang kepada teman-teman nantinya, dia didiagnosa dokter ini penyakitnya, kemudian dia mau berobat dengan kita. Kita tidak boleh atau sewajarnya, maksud saya, sebaiknya kita tidak menggunakan diagnosa itu untuk kita ambil treatment sendiri. Mutlak itu jangan. Tetapi kita mendiagnosa ulang dengan diagnosa tradisional kita, misalnya diagnosa lidah, diagnosa mata, teman-teman sudah bisa ya, diagnosa
telapak tangan. Setelah itu kita coba hubungkan dengan diagnosa dokter. Contohnya misalnya diagnosa dokternya adalah hepatomegali, pembesaran organ hati. Secara tradisional Chinese medicine, TCM, secara pengamatan lidah, ternyata ada stagnasi qi di hati. Kemudian kelemahan dari limpa, sehingga menyebabkan organ hati itu membesar. Berarti nyambung antara TCM dan dokter. Dokter akan memberikan obat, orang klasik juga akan memberikan obat herbal. Dan itu disinergikan sedikit demi sedikit. Ini maka kita pelan-pelan memang di dalam memberikan penanganan seperti itu. Kemudian berikutnya tadi, saya lupa tadi apa pertanyaan pertamanya Mbak tadi? Tadi dalam diagnosa dokter seperti bagaimana kalau misalkan sudut pandang diagnosa masih timbun nabawi tapi dengan pasti ini penyakitnya harus diruqyah gitu. Berarti gangguan syaitan itu sendiri. Baik. Saya jadi ingat pertanyaan pertama tadi tentang apakah semua penyakit disebabkan oleh pikiran. Ya, mungkin jawaban yang bijak adalah pikiran, teman-teman sekalian. Pikiran ini menjadi provokator terjadinya penyakit-penyakit medis maupun non medis. Sekali lagi, pikiran yang kita sebut dengan jiwa yang buruk, itu menjadi provokator terjadinya semua penyakit-penyakit medis ataupun non-medis. Pertanyaannya, apakah semua harus diruqyah? Nanti kita coba sambung ke sana ya. Apakah semua harus diruqyah? Ruqyah semua bisa digunakan teman-teman sekalian. Ruqyah bisa kita gunakan di semua tipe penyakit. Karena apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kita muslim beriman dengan itu, maka penyakit apapun kita harus berikan ruqyah dulu, penenang secara jiwa. Ya. Kemudian tadi misalnya kalau pertanyaannya adalah tentang mungkin apakah itu penyebab dari jin dan lain sebagainya, maka itu perlu pengkajian lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Jadi teman-teman bisa merujuk ke Ustadz siapa namanya yang terkenal itu ya, temannya si siapa pesulap merah itu siapa namanya? Ustadz Faisar. Ya, dia punya beberapa tulisan dan ceramah-ceramah yang bagus menurut saya tentang itu. Untuk menentukan ya, apakah dia perlu diruqyah atau tidak. Tapi kita sebagai muslim sih tetap aja kita nguruqyah. Kira-kira seperti itu ya Ibu ya? Boleh di... Ya Ustaz, syukur atas jawabannya. Ya. Baik, satu lagi dari Mas Edi Sanjaya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, untuk yang sering naik betis atau kram gitu, itu yang cocok terapinya apa ya Ustaz? Betis kram. Baik, ini jadi pertanyaan terakhir. Ya, ini jadi pertanyaan terakhir ya. Ini sudah di tempat saya sudah jam 22.14. Kram betis kram nanti teman-teman coba lakukan peregangan rutin dulu. Kemudian bisa dilakukan topung di titik liver dan limpa. Mungkin teman-teman bertanya nih kenapa selalu berkaitan dengan limpa. Emang limpa ini menjadi urgen sekali di dalam tubuh kita secara tradisional Chinese medicine. Seperti itu ya Akhi Edi. Pergangan untuk olahraga ringan. Baik demikian teman-teman sekalian, ini masih banyak pertanyaan yang masuk, tapi waktu kita juga sudah memberhentikan kita. Nanti bisa di chat di grup lah, kita ngobrol-ngobrol insya Allah. Kang Aprizal hadir nggak? Ada Ustadz. Atau sudah? Oh, baik Ustadz, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini Ustadz. Baik, jazakallahu khairan katsiran Ustadz, insya Allah terima kasih atas ilmunya dan luar biasa. Semoga Allah mudahkan ya untuk kita semuanya memahami ilmu pada malam hari ini. Baik, ya tutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa